Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua, Gareth Braithwaite dari channel Fabrizio Romano. Bahkan ada dua video ya, satu video reguler, yang satu video live, di mana Fabrizio Romano menegaskan kalau atau menginformasikan kalau Manchester United ini sudah melakukan tawaran senilai 35 juta pounds dan ditolak oleh pihak Everton. Nah, Manchester United disebutkan sudah atau kesepakatan personal ya antara Manchester United dengan pemain ini tidak akan jadi masalah. Sang pemain ingin bermain di Manchester United walaupun tanpa Champions League. Manchester United jelas menunjukkan minat kepada Gareth Braithwaite karena sudah melakukan tawaran pertama. Tapi apa yang menarik menurut gue adalah Everton ini menginginkan 65-70 juta pounds. Dan tidak akan, disebutkan oleh Fabrizio Romano sekali lagi ya, tidak akan menerima tawaran yang kurang dari angka tersebut. Sementara Manchester United disebutkan tidak akan menyanggupi ya, tidak akan ikut dalam permainan Everton yang memasang harga tinggi. Bahkan secara spesifik Fabrizio Romano mengatakan Manchester United tidak akan membayar Manchester United tax atau pajak Manchester United. Ini dalam tanda kutip. Kenapa disebut Manchester United tax? Mungkin ada Sobat Football United yang tidak mengerti hal ini ya. Karena intinya begini, kalau Manchester United ini mengejar pemain, selalu harganya itu lebih tinggi daripada harga pasaran. Nah, selisih harga ini yang membuat harga itu tinggi, itu yang disebut dengan pajak Manchester United atau Manchester United tax. Harga lebih ketika Manchester United yang melakukan negosiasi atau penawaran terhadap seorang pemain. Dan Fabrizio Romano mengatakan Ineos tidak akan membayar angka tersebut. Artinya Ineos hanya ingin membayar angka yang sesuai dengan valuasi dari pemain tersebut, yang disebutkan ya tawaran pertama 35 juta pound. Dan bukan tidak mungkin Manchester United akan bergerak lagi nih ke tawaran kedua misalnya, tapi jelas tidak akan sampai ke angka yang tinggi sekali, angka yang fantastis sekali seperti yang biasanya Manchester United lakukan. Ada beberapa senario menurut gue yang bisa dilakukan ya oleh Manchester United, mungkin salah satunya dengan add-ons. Tapi walaupun demikian, Fabrizio Romano pun mengatakan dengan add-ons Manchester United juga tidak akan meraih atau menyanggupi angka yang tinggi tersebut. Jadi dengan struktur yang berbeda pun juga Manchester United tidak akan membayar secara total angka yang tinggi. Bahkan Fabrizio Romano mengatakan kalau memang Everton ini tidak ingin menurunkan angkanya, maka Manchester United bersiap untuk beralih ke target yang lain. Nampaknya ada strategi menurut gue yang dilakukan oleh Ineos. Strategi di mana nomor satu mereka tidak ingin membayar angka yang fantastis Manchester United tax, tapi nomor dua juga bagaimana khusus untuk Gareth Braithwaite ini mereka melakukan pendekatan ke pemainnya dulu. Pemainnya mau nggak nih ke Manchester United, dengan harapan mungkin asumsi gue adalah ini akan memberikan tekanan juga kepada klub. Tapi ya kita lihat seberapa tangguh dalam tanda kutip Everton yang juga diinformasikan sebelumnya masih oleh Fabrizio Romano mengatakan kalau mereka tidak dalam posisi harus menjual Gareth Braithwaite. Mereka berpikir juga Amadou Onana ini bisa menghasilkan angka income yang tinggi ya, terutama dengan penjualannya. Jadi Everton juga menurut gue ini akan dalam tanda kutip bermain sulit lah untuk Gareth Braithwaite. Dan ini sudah pernah gue ulas juga di salah satu video gue ya, bahwa salah satu kekhawatiran gue dengan Gareth Braithwaite ini adalah proses yang berlarut-larut. Dan Manchester United memiliki nama-nama lain, Leny Yoro misalnya, lalu Ignacio, lalu Matthijs de Ligt. Ada banyak nama yang menurut gue ini bukan tidak mungkin Manchester United akan beralih ke nama-nama tersebut. Ya kita lihat saja ya, tapi ini ada hal positif menurut gue bagaimana memang Ineos tidak ingin membayar angka yang terlalu tinggi untuk pemain-pemain yang ditargetkan. Ini juga menurut gue harus ditanggapi dengan yang berbeda juga nih oleh fans, terutama fans-fans yang menginginkan nama-nama besar, angka-angka tinggi. Nampaknya tidak akan terjadi dengan Ineos ini ya, dengan apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano ini. Mungkin ada yang mengatakan Ineos ini pelit ya kan. Tidak, menurut gue bukan soal masalah pelit atau tidak ya. Manchester United punya revenue, Manchester United punya income, tapi Manchester United harus mengatur keuangannya.
bahwa di dalam klub sepak bola ini bukan hanya soal jual beli pemain saja seperti game-game yang sering dimainkan ya kan. Ada operasional juga yang harus dibiayai, ada stadion yang harus diperbaiki, ada lapangan yang harus diperbaiki, ada banyak hal. Dan ini membutuhkan finansial juga. Dan Manchester United di sisi lain juga menurut gue harus menciptakan market yang sehat nih untuk klub itu sendiri. Artinya ketika Manchester United ini terlalu sering menghambur-hamburkan uang dengan nilai tinggi di bursa transfer, maka market akan terbentuk ke arah sana, ke arah bahwa oke, kalau Manchester United yang datang maka harga tinggi nggak masalah. Dan kebijakan seperti ini yang sudah berlangsung 10-11 tahun belakangan ini kita bisa lihat ya bagaimana performa pemain-pemain mahal tersebut di Manchester United. Baik pemain yang didatangkan dengan transfer tinggi ataupun pemain yang memiliki gaji tinggi. Rata-rata mereka tidak bisa berperforma bagus secara konsisten. Dan ini menurut gue harus dirubah. Sekali lagi ini juga harus dilihat dari cara pandang yang berbeda ya dari fans. Menurut gue seperti itu. Oke. Nah, informasi lainnya masih terkait dengan pemain belakang, bagaimana Jonny Evans disebutkan ini bahkan sudah menyepakati kontrak baru 1 tahun ya kan. Maka dari situ gua perkirakan Manchester United situasi saat ini ya, artinya mereka kehilangan Rafael Varane dan Jonny Evans yang sepakat 1 musim lagi di Manchester United, maka Manchester United tidak akan mendatangkan lebih dari 1. Situasi seperti ini sekali lagi tidak akan mendatangkan lebih dari 1. Oh ya, tadi ada nama Jean-Claire Todibo juga disebutkan oleh Fabrizio Romano ya, menjadi salah satu calon yang diincar. Intinya tidak akan datang lebih dari 1 center back, tapi bisa jadi 2. Kenapa? Kalau ada pemain yang cabut. Nah, ini disebutkan bagaimana Jose Mourinho ya, dari Daily Mail, dari Simon Jones, bahwa pelatih barunya Jose Mourinho ini mengeksplorasi sebuah reuni dengan Victor Lindelof bermain di Fenerbahce. Manchester United akan mempertimbangkan tawaran untuk Victor Lindelof karena mereka ingin mendatangkan 2 center back di musim panas ini. Nah, kalau halnya seperti itu yang terjadi, maka Manchester United tentu saja bisa mendatangkan 2 center back dengan mungkin angka yang masih harus dipertimbangkan ya tentu saja, karena tidak begitu leluasa nih kemampuan Manchester United di bursa musim panas kali ini. Tapi ya ini kabar yang menarik sekali lagi, bagaimana Jose Mourinho tertarik untuk mendatangkan Victor Lindelof yang kalau nggak salah didatangkan di zamannya Jose Mourinho juga nih di Manchester United. Tinggal bagaimana ya angka dari Victor Lindelof. Dan nanti kalau Victor Lindelof yang dilepas, menurut gua ya Manchester United mungkin tidak akan mendatangkan center back yang akan menempati posisi sebagai pemain inti, katakanlah demikian. Hanya salah satu saja yang pemain inti. Maksud gue begini, ada 2 center back pastinya di formasi yang akan dimainkan oleh Manchester United ya. Dan gue melihat 1 ini sudah untuk Lisandro Martinez, tinggal yang satunya lagi. Dan kalau bisa mendatangkan 2, ini berarti 1 memang akan untuk posisi inti, yang lainnya sebagai backup. Menurut gua sih seperti itu. Dan ya Manchester United berarti seperti yang gua perkirakan juga, bahwa mereka akan bergerak kalau ada pemain yang sudah lepas dulu. Untuk center back tentu saja Rafael Varane sudah lepas kan, oleh karena itulah mereka sekarang berani nih mengeksplorasi, bahkan melakukan penawaran pertama untuk Gareth Braithwaite. Dan untuk pemain lain mereka lepas dulu nih. Ketika sudah lepas baru mereka akan bergerak. Nah, ini juga proses baru dari Ineos, dan menurut gua ya sebagai fans, gue secara pribadi berarti harus sabar untuk menunggu pemain-pemain yang didatangkan, karena Manchester United ada beberapa kebijakan yang baru, dan gue secara ringan amatiran melihat ini kebijakan yang lebih sehat sih. Sekalipun tentu saja akan ada proses yang mungkin agak sedikit lebih lama, tapi menurut gue tidak masalah ya, selama Manchester United ini memiliki rencana yang jelas, pemain-pemain posisi mana dulu ya kan yang ingin diperkuat, pemain-pemain mana yang ingin didatangkan. Cepat-cepatan menurut gue itu tidak menjamin bahwa persiapan itu akan jauh lebih bagus untuk musim depan. Gue tidak berpikir seperti itu, tapi bagaimana memang identifikasi yang bagus mengenai posisi, lalu pemain yang akan didatangkan, lalu proses juga ya, artinya tidak menawar terlalu tinggi, lalu bergerak setelah memang ada income dulu, sehingga situasi secara keseluruhan finansial Manchester United ini bisa lebih sehat. Sebelum gue tutup video ini, mungkin ada juga pendapat yang mengatakan ya itu kan bukan duit kita gitu ya.
Ya tapi walaupun itu bukan duit kita, bukan duit siapa-siapa juga, itu duit Manchester United, tapi itu kan juga akan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dengan performa dari Manchester United, dimana semua fans menginginkan performa yang bagus bukan dari Manchester United. Jadi menurut gue itu ada kaitan yang sangat tegas. Kurang lebih demikian, semoga Sobat Football United dilindungi Allah sekeluarga, sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.